Ya, oke. Selamat pagi, teman-teman semua. Kita akan Selamat pagi. coba untuk simulasi IHT pada pagi hari ini. Sudah terlihat ya, Bapak Ibu? Sudah, Sudah ya. sudah. Sudah. Ya, pada hari ini kami dari kelompok 5, Bapak Anung Mahardika dari SMA Negeri 2 Pekalongan, Ibu Anita Notonegoro dari SMA Negeri 3 Pekalongan, dan Ibu Yuni Kurniawati dari SMA Negeri 2 Tegal. Pada hari ini saya akan mengemukakan mengenai profil pelajar Pancasila. Yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan, diraih, dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila, peserta didik, dan para pemangku kepentingan. Terdiri dari 6 dimensi dengan penjabaran elemen di masing-masing dimensinya. Yang dimensi pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Diharapkan nanti pelajar Indonesia bisa menghayati keberadaan Tuhan dan selalu berupaya mentaati perintah serta menjauhi larangan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya. Kedua, yaitu berkebinekaan global. Pelajar Indonesia yang berkebinekaan global memiliki identitas diri yang matang, mampu menunjukkan dirinya sebagai representasi budaya luhur bangsanya, sekaligus memiliki wawasan serta keterbukaan tentang eksistensi ragam budaya daerah, nasional, dan global. Yang ketiga adalah pelajar Indonesia memiliki prakarsa atas pengembangan dirinya yang tercermin dalam kemampuan untuk bertanggung jawab. Ini tentang kemandirian, memiliki rencana strategis, melakukan tindakan, dan merefleksikan proses dan hasil pengalamannya. Bergotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan untuk melakukan kolaborasi dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan untuk kebaikan bersama. Bernalar kritis, yaitu diharapkan bahwa pelajar Indonesia perlu memperoleh dan memproses informasi serta gagasan dengan baik, lalu menganalisa dan mengevaluasinya, kemudian merefleksikan pemikiran dan proses berpikirnya. Dan juga dimensi keenam adalah kreatif. Di sini pelajar Indonesia diharapkan dapat menghasilkan gagasan, karya, dan tindakan orisinil, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Nah, untuk penggunaan profil pelajar Pancasila merupakan upaya menerjemahkan tujuan dan visi pendidikan ke dalam format yang lebih mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Dan bagaimana profil pelajar Pancasila dapat diterapkan dengan kurikulum sekolah penggerak? Di sini diharapkan bahwa profil pelajar Pancasila adalah karakter dan kemampuan yang dibangun dalam keseharian dan dihidupkan dalam diri setiap individu pelajar melalui budaya sekolah, pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler. Dan untuk apa saja yang perlu disiapkan untuk dapat menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk guru, diharapkan pengelolaan jam pelajaran dan kolaborasi guru dan pengaturan agar alokasi jam mengajar guru tetap sama, lalu pengelolaan waktu dan kegiatannya, menyiapkan sistem dari perencanaan hingga penilaian, sistem pendokumentasian proyek, untuk dapat digunakan sebagai portofolio dan kolaborasi dengan narasumber pengaya proyek, masyarakat, komunitas, universitas, dan praktisi. Lalu dari Kemendikbud
menentukan tema-tema untuk setiap proyek yang diimplementasikan di satuan pendidikan, dan untuk pemerintah daerah dan satuan pendidikan merancang muatan lokal berupa proyek berdasarkan tema yang ditetapkan, mengembangkan menjadi topik yang lebih spesifik dan kontekstual di satuan pendidikan. Dan tema-temanya adalah sebagai berikut, yaitu perubahan iklim global, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI dan kewirausahaan. Barangkali ada tanggapan dari teman-teman semua. Silakan. Begini Bu Anita, saya masih perlu penjelasan untuk ini menentukan bagaimana menentukan waktu dan durasi tema proyeknya Bu. Ya, jadi untuk proyeknya itu dapat dilakukan selama 3 minggu sampai 3 bulan, tergantung kepada tema yang akan dipilih. Gitu. Jadi apabila memang proyek tersebut dapat bermanfaat untuk masyarakat di sekitar satuan pendidikan, sehingga proyek tersebut bisa lebih lama daripada waktu yang ditentukan. Seperti itu. Untuk Bapak Anu, iya. barangkali ada. Ya, ini ada sedikit pertanyaan. Bagaimana menerapkan profil pelajar Pancasila melalui budaya sekolah? Ini memang kita masih kesulitan. Mungkin ada gambaran, Bu. Monggo. Ya, untuk profil pelajar Pancasila diterapkan melalui budaya sekolah. Meliputi di sini kan iklim sekolah, yaitu iklim sekolah, kebijakan, pola interaksi dan komunikasi, serta norma yang berlaku di sekolah. Jadi profil pelajar Pancasila ini sendiri sebenarnya harus awalnya yaitu diterapkan dalam kehidupan keseharian kepala sekolah, guru-guru, dan juga warga sekolah. Jadi kita harus memberikan teladan, memberikan contoh, sehingga nanti peserta didik dapat dengan mudah untuk mengikuti contoh dari yang kita lakukan. Nah, di sini kebijakan-kebijakan pun harus disesuaikan dengan program sekolah penggerak. Pola interaksi dan komunikasi pun juga harus disesuaikan dengan 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila itu sendiri. Dan juga norma-norma yang berlaku di sekolah. Demikian Pak Anu. Nah, itu dimensi profil pelajar Pancasila ini yang memang merupakan suatu yang berat mungkin bagi guru ya. Dari sekian ada 6 dimensi ini, apakah kemudian dalam prakteknya bisa kemudian seorang guru mengadakan suatu assessment atau penilaian, atau hanya sekedar ya sekedar ada baiknya profil ini memenuhi semua. Sehingga kalau kita lihat nanti dalam modul ajar itu adanya pelajar Pancasila ini membuat semacam RPP atau modul ajar kita semakin banyak, tidak semakin praktis, malah semakin banyak. Ya, ini hanya pendapat saya. Mungkin ada Bu Yuni atau Bu Anita bisa memberikan pendapatnya. Monggo. Begini Pak, kalau untuk gambaran konkretnya dulu ya. Untuk penanaman nilai-nilai Pancasila itu menurut saya itu bisa kita implementasikan dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya waktu di sekolah itu ya pagi itu kan ada berdoa. Itu kalau di tempat saya itu pagi itu biasa ya berdoa, kemudian untuk
yang muslim itu kita ada tadarus. Kemudian yang non muslim di kami itu dikumpulkan di perpustakaan, nanti ada renungan Pak di situ dipimpin oleh seorang guru yang beragama Katolik di situ. Itu Pak untuk penguatan karakter yang sila pertama ya. Ya. Nah, itu kemudian kita ada menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian kayak itu di kepramukaan juga nilai-nilai Pancasila banyak masuk di situ Pak. Untuk penilaian gimana Pak? Kita belum tahu platformnya pramuka dalam ekstra atau penggerak ya? Kalau yang ini ya di penggerak ya. Kalau yang kurikulum lama kan pramuka masuk ke ekstra tapi wajib ya. Ekstra kurikuler yang wajib. Iya. Di mana situ kan ada penilaiannya ya Pak ya. Itu di rapor di di rapotnya gitu ada asesmennya. Iya. Berarti kita tinggal nunggu Bu ya rilisnya bulan Juli. Iya Pak. Bagaimana? Tanda tanya kita itu kan nanti terjawab pada bulan Juli. Enggak mau seperti apa nggih. Nah iya seperti apa itu yang kita belum tahu. Ya mudah-mudahan mudah dipahami sehingga kita menular pada teman-teman guru dalam satuan. Enggak. Iya Pak. Ya, jadi menurut saya juga barangkali ini 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila nanti diturunkan menjadi banyak proyek, mungkin di kelas 10 1 atau 2 proyek, di kelas 11 1 atau 2 dan di kelas 12. Nah, nanti secara keseluruhan dari proyek-proyek tersebut di dalamnya itu masuk 6 dimensi tadi, 6 dimensi beriman tadi ya, beriman berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Menurut pemahaman saya seperti itu. Barangkali ada yang mau menambahkan? Apakah sudah cukup untuk simulasi IHT pada hari ini? Pak Anung, barangkali ada mau menambahkan Pak Anung? Sama saya coba ini cari screenshotnya lagi, coba lagi. Oh ya, sebelum di screenshot ini tak hentikan dulu aja presentasinya biar besar. Nah, baru nanti tak screenshotnya. Saya juga sebenarnya belum begitu paham mengenai proyek-proyeknya itu. Apakah proyek itu setiap mapel IPA atau IPS sendiri-sendiri atau setiap kelas itu satu gitu. Belum jelas juga. Kalau kelihatannya kita mengartikan bahwa untuk fase E atau kelas 10 ini berlaku umum ya Bu. Semua kelas itu akan mempunyai tema atau topik yang sama. Tetapi nanti kalau sudah di kelas F, fase F atau kelas 11, itu mungkin sudah menyempit pada mereka memilih jurusan apa. Jadi kita tahu bahwa kita hanya untuk kelas 10 dulu. Kelas 10 dulu ya. Iya, fase E ya Bu ya. Jadi bukan suatu masalah lah istilahnya. Tetapi dalam implementasinya tentang profil pelajar Pancasila ini yang mungkin sedikit kita kesulitan. Karena memang guru nanti dibebani tugas harian yang mana di situ ada melihat anak bertakwa, berdoa, kemudian berpikir kritis, kemudian bergotong royong, dan lain sebagainya. Itu yang menjadi kesulitan kita untuk dalam satuan waktu harus mencakup semuanya. Itu baru profil
Profil pelajar. Belum Mas, ya substansi materi pelajarannya kan belum. Iya. Itu seperti tadi perubahan iklim ya global itu belum tersampaikan. Ya, jadi ini gambarannya untuk bisa dimengerti aja. Nanti kita tunggu. Iya. Oke, untuk teman-teman, apakah masih ada lagi yang ingin disampaikan? Untuk profil ini masuk ke masing-masing mata pelajaran atau gimana ya Bu ya? Saya masih belum punya gambaran. Kalau kan jadi nanti akan ada project ya untuk seluruh mata pelajaran itu kan jamnya itu kan sebagian diambil untuk penilaian project. Jadi kalau saya lihat nanti berkolaborasi. Jadi mungkin mungkin di kelas 10 hanya satu project atau misalnya per IPA projectnya 1, IPS 1. Nah, itu saya yang masih kurang begitu jelas juga ya. Jadi, tapi kalau kita lihat dari struktur kurikulum kan dilihat ada pembagiannya ya Bu antara pembelajaran di intrakurikulernya sama di kokurikulernya. Seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, pokoknya semakin jauh kita melakukan diskusi ini berarti tingkat pemahaman kita semakin tinggi juga. Tetapi sekali lagi yaitu belum tahu seperti apa gambarannya berapa yang nanti kita harus praktekkan ke dalam fase E di awal mata pelajaran di awal tahun ajaran baru ini. Kita kayaknya sepertinya terlalu didesak, ditekan untuk mempraktekkan. Padahal waktu yang tersedia itu belum memadai untuk pemahaman secara keseluruhan. Yeah. Itu ya Bu ya. Mungkin. Apalagi masih pandemi ya Pak. Iya. Sistem pembelajarannya masih daring. Ini Bu, jadi beban kerja guru perlu dipertahankan, tapi alokasi waktunya terbagi dalam 2, yaitu intrakurikuler dan kokurikuler. Jadi sebenarnya proyeknya itu ya untuk seluruh mata pelajaran sepertinya gitu. Saya baca itu kayaknya ada pembuatan laporan dari hasil proyek dan juga laporan esai dari seluruh peserta didik seperti itu di akhir tahun gitu. Itu. Ya, saya rasa untuk untuk simulasi pada IHT pada hari ini cukup sekian. Kita akan bertemu kembali di kesempatan yang lain. Selamat pagi, sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Mari. Selamat pagi. Selamat pagi. Langsung ya Bu ya.